Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam hidup kita. Kita bersyukur kita diberikan waktu untuk kita bisa menghadap Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kami dan setia memelihara hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk kami bisa berbakti kepada Tuhan. Setelah kami melewati 1 minggu yang lalu, Tuhan sudah memelihara kami semua. Kami bersyukur untuk keberadaan kami jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami menyerahkan hidup kami, pimpin kami, berkati kami akan mendengarkan sabda-Mu, sebab firman itulah yang terus menguatkan kami dan menuntun kami supaya kami hidup di dalam kebenaran. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Tuhan menolong, Tuhan mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa melayani pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa pada hari ini ya, kita sudah memasuki bulan yang ke-8 di tahun 2021. Dan di dalam awal bulan ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel,
barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah mewujudkan kesejahteraan kota atau mengusahakan kesejahteraan kota. Setiap manusia pasti menginginkan suatu keadaan yang baik dalam kehidupannya. Ya, setiap kita pasti menginginkan sesuatu yang terus baik untuk kita nikmati dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu bahwa tidak ada seorang pun yang menginginkan keadaan buruk terjadi di dalam kehidupannya. Saya percaya bahwa setiap kita tidak pernah menginginkan hal demikian terjadi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh manusia demi tercapainya suatu kondisi yang aman, berbagai hal yang dilakukan oleh manusia demi tercapainya suatu ketentraman, kemakmuran, dan bahkan kesejahteraan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Alkitab memandang hal ini? Kalau kita melihat tema kita mengusahakan kesejahteraan kota. Sebelumnya Bapak Ibu, kita melihat ada beberapa pertanyaan sebelum kita melanjutkan khotbah ini. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang secara konsisten berdoa untuk kota di mana kita diam sampai saat ini? Siapa yang secara konsisten berdoa untuk para pemimpin di kota ini atau di daerah ini? Siapa yang secara konsisten berdoa untuk keamanan, kemakmuran, kesejahteraan di kota di mana kita diam? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pertanyaan ini sebenarnya akan menolong kita untuk melihat apakah kita sudah memberikan kontribusi untuk membawa kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian di tengah-tengah kota atau di tengah-tengah daerah di mana kita diam. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan yang lalu saya sangat senang sekali ya. Saya mengikuti sebuah gerakan doa bersama. Dan waktu itu doa bersama itu diberi tema doa bagi bangsa. Dari doa bagi bangsa ini tidak dihadiri oleh satu denominasi gereja. Tetapi di dalam bagian itu dikatakan bahwa saya melihat yang mengikuti doa bagi bangsa ini diikuti oleh berbagai denominasi gereja, aliran-aliran yang lain dalam gereja. Karena apa Bapak Ibu? Khususnya orang-orang Indonesia, mereka melihat, mereka begitu prihatin, mereka begitu peduli terhadap bangsa di mana kita tinggal. Sehingga mereka mencetuskan sebuah gerakan doa bagi bangsa. Tanpa memandang denominasi apapun. Berbagai lembaga-lembaga Kristen sujud sembah kepada Tuhan, berdoa bagi bangsa ini. Secara khusus Bapak Ibu, di dalam kondisi yang memprihatinkan di negara kita,
yaitu lonjakan COVID yang terus melonjak dan juga berbagai masalah yang lain, masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan berbagai hal yang lain. Anak-anak Tuhan di negeri ini berdoa di hadapan Allah. Anak-anak Tuhan dari berbagai penjuru di negeri ini berdoa memohon belas kasihan Tuhan, pemulihan negeri kita. Semua bersatu hati berdoa bagi bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya pada pagi hari ini bagi kita adalah bagaimana peran kita sebagai gereja dalam mewujudkan kesejahteraan kota di mana kita diam. Bagaimana peran gereja, bagaimana peran kita sebagai anak-anak Tuhan dalam mewujudkan kesejahteraan kota di mana kita diam. Di dalam bagian yang sudah kita baca tadi, bahwa Nabi Yeremia itu memberikan satu peran, memberikan satu gambaran kepada kita, peran kita sebagai gereja dalam mewujudkan keamanan, ketentraman di kota di mana kita diam. Yang pertama, Bapak Ibu, di ayat yang ke-7 bagian A dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari Yeremia 29 ini merupakan surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang ada di dalam pembuangan di Babel. Di ayat yang pertama sangat jelas sekali bahwa ini benar-benar lisan Nabi Yeremia, surat itu dikirim kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan di Babel. Mereka di dalam bagian ini ketika mereka sudah diangkut ke sana, mereka sedang mengalami suatu keadaan yang kurang baik. Mereka sedang mengalami keadaan yang kurang enak di sana. Tetapi Tuhan meminta mereka di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi, meskipun situasi yang mereka hadapi tidak enak, tidak menyenangkan bagi mereka, Tuhan tetap mengatakan kepada mereka untuk tetap setia dan berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Tuhan meminta mereka untuk tetap menjaga iman percaya mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam apa yang dituliskan oleh Nabi Yeremia dalam suratnya ini kepada mereka, salah satu perintah Tuhan kepada mereka di sana adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kita melihat di dalam bagian ini Bapak Ibu, apa sih artinya usahakanlah? Ya, arti di dalam bagian ini ungkapan yang dikatakan oleh Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan, kata usahakan ini mengandung suatu arti, suatu perintah. Perintah apa? Perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika Yeremia mengatakan usahakanlah, berarti itu satu perintah yang harus dilakukan. Perintah untuk melakukan sesuatu, artinya apa? Sebagai orang Israel, orang Yehuda yang orang-orang buangan yang ada di Babel, dalam kondisi mereka yang mengenaskan, mereka itu disuruh untuk mengusahakan kesejahteraan kota Babel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan sebagai orang buangan membuat mereka putus asa. Keadaan mereka di sana sebagai orang buangan di tanah Babel, pasti mereka itu merasa sedih, menderita, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi di tengah-tengah kondisi yang sedang mereka hadapi, di tengah-tengah situasi yang sedang mereka alami pada waktu itu, Allah justru menghendaki mereka untuk berusaha menjaga kesejahteraan kota. Di tengah-tengah situasi yang begitu menyedihkan, di tengah-tengah situasi yang begitu memprihatinkan di tanah pembuangan, Allah punya kehendak yang lain bagi mereka. Berusahalah menjaga kesejahteraan kota kemana kamu buang. Jangan hanya meratapi nasib mereka yang ada di sana. Jadi Tuhan telah menyuruh mereka, Tuhan menghendaki mereka
keberadaan mereka di tanah Babel membawa kesejahteraan bagi kota sana. Keberadaan mereka sebagai orang buangan harus membawa dampak, harus membawa kemakmuran, harus membawa keamanan, harus membawa ketentraman dan kesejahteraan di kota Babel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan hal seperti ini saya katakan bahwa bukanlah hal yang gampang. Melihat kondisi mereka saja begitu memprihatinkan sebagai orang buangan, disuruh jaga kesejahteraan kota, disuruh usahakan keamanan di kota sana. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru di dalam hal-hal kondisi yang seperti ini, Allah terus menyatakan kehendaknya bagi mereka. Ini suatu perintah, lakukan hal demikian, lakukan sesuatu, kalau dikatakan tadi usahakan sesuatu, usahakan diperintahkan untuk membawa sejahtera di kota di mana mereka dibuang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang sudah merasakan kasih Allah dalam hidup mereka, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam diri mereka, tentu mereka harus melakukan hal yang demikian. Mereka taat kepada firman, dan apa yang disampaikan kepada mereka harus mereka lakukan. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehendak Allah dalam diri mereka yaitu harus melakukan hal demikian. Dan orang-orang yang ada di sana juga melakukan hal demikian Bapak Ibu. Ada beberapa nama yang ditulis bagaimana mereka benar-benar melakukan sesuatu demi kesejahteraan kota Babel. Meskipun mereka adalah orang-orang buangan di sana. Misalnya yang begitu familiar yang ada ditulis di dalam Alkitab, kita lihat contohnya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Di mana mereka bekerja sebagai penasehat Raja Nebukadnezar di tanah Babel. Selama mereka diberi kepercayaan menjadi penasehat Raja Nebukadnezar, mereka dengan setia bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan setia mewujudkan kesejahteraan di kota Babel. Jadi dalam arti Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan memberikan suatu kepercayaan kepada orang-orang, kepada Daniel dan kawan-kawan, meskipun mereka ada di tanah pembuangan di Babel, mereka tetap setia kok. Mereka tetap menjalankan tanggung jawab yang Raja berikan kepada mereka. Apa yang menjadi tanggung jawab mereka demi kesejahteraan kota itu, supaya tentram mereka melakukan hal demikian. Tetapi iman percaya kepada Tuhan tidak kompromi. Mereka tetap memegang kepercayaan mereka. Tetapi dalam hal tanggung jawab dalam bermasyarakat, dalam hal tanggung jawab di dalam sana itu, mereka tetap melakukan hal demikian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau ada orang begitu ya, dikasih kedudukan sedikit saja, dikasih jabatan, atau dikasih kepercayaan. Banyak orang yang menyalahkan kepercayaan tersebut. Mereka mengambil keuntungan di dalam kepercayaan yang diberikan bagi mereka. Tetapi keadaan yang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawan, mereka tidak mengambil keuntungan di dalam segala kedudukan yang diberikan bagi mereka. Kedudukannya tinggi sekali Bapak Ibu. Menjadi penasehat Raja Nebukadnezar di kota Babel. Dan mereka tetap setia melakukan tanggung jawab hal demikian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, peristiwa yang terjadi dengan orang-orang Yehuda yang ada di tanah pembuangan, kalau kita kaitkan dengan kondisi kehidupan negara kita, tentunya situasinya berbeda. Kalau kita mengkaitkan dengan kondisi kota di mana kita berada saat ini, tentu situasinya sangat berbeda. Kenapa saya mengatakan demikian? Bahwa kita ini bukanlah orang-orang buangan yang tinggal di kota ini, bukan. Kalau kita pilih yang banyak dari antara kita lahir di Indonesia atau lahir di kota ini, besar di kota ini, bekerja di kota ini. Kita warga negara Indonesia, KTP kita warga negara Indonesia, kelahiran juga di Indonesia. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita mampu
berbuat lebih daripada orang-orang Israel yang ada di tanah pembuangan. Kalau mereka saja sebagai orang buangan diminta untuk melakukan sesuatu, ya mungkin kita lebih daripada itu. Mereka dalam kondisi yang memprihatinkan, Tuhan katakan lakukan sesuatu untuk kota itu. Usahakan sesuatu untuk kamu lakukan di kota itu. Jadi mereka melakukan hal demikian. Maka saya katakan kepada kita, kalau orang-orang buangan bisa melakukan sesuatu hal baik di tanah Babel, kita sebagai orang-orang asli Probolinggo, asli Indonesia, kita lebih dari mereka. Kita seharusnya lebih dari mereka. Kenapa? Kita tentunya bisa memberikan kontribusi yang lebih dari apa yang mereka lakukan sebagai orang-orang buangan. Kita patut membangun kesejahteraan kota di mana kita berada. Kita ikut membangun kesejahteraan di lingkungan di mana kita diam sampai saat ini. Kita membangun kesejahteraan negara kita sendiri. Tumpah darah kita, tanah air kita, Indonesia. Dan Tuhan mau hal demikian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bagaimana peran kita sebagai gereja dalam mewujudkan kesejahteraan kota di mana kita diam, kita harus melakukan sesuatu demi kesejahteraan di kota ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang ada di dalam pembuangan pada waktu itu. Selain mereka mengusahakan kesejahteraan kota atau perintah untuk melakukan sesuatu di kota itu, adalah yang menjadi kehendak Tuhan dan perintah Tuhan bagi mereka. Yang kedua adalah mereka harus berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mengatakan bahwa senjata yang kuat untuk menghadapi masalah dan tantangan hidup adalah doa. Dan saya ingat Bapak Ibu, Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu di dalam bagian ini Tuhan memberikan suatu perintah kepada mereka yang menjadi kehendak Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang ada di tanah Babel adalah berdoa untuk kesejahteraan kota di mana mereka dibuang oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikatakan tadi di dalam bagian ayat yang ke-7b dikatakan begini. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan di dalam bagian ini Tuhannya Israel. Karena orang-orang Babel itu tidak percaya kepada Tuhan. Jadi berdoalah kepada Tuhan. Artinya kepada Allah Yahweh orang Israel. Dan berdoalah untuk kepada sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini doa itu ada kata doa di dalam bagian ini merupakan suatu perintah dari Allah kepada orang-orang Israel di tanah pembuangan. Artinya dalam bagian ini bahwa orang Israel diperintahkan oleh Tuhan. Selain berdoa untuk kebutuhan mereka pribadi, Allah juga menyuruh mereka memberikan suatu perintah kepada mereka untuk berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Allah, memanjatkan doa kepada Allah demi kesejahteraan kota Babel di mana mereka dibuang. Jadi ada hal yang Tuhan inginkan bagi mereka. Berdoalah. Selain engkau berdoa buat dirimu sendiri, lihat kondisi yang ada di mana kamu tinggal. Berdoalah untuk kota itu. Kenapa Tuhan memberikan satu perintah ini kepada mereka? Alasan Tuhan sangat jelas di dalam bagian ini Bapak Ibu. Alasannya sangat jelas sekali, dikatakan bahwa alasan Tuhan jelas mereka diperintahkan untuk berdoa bagi kesejahteraan kota Babel, yaitu jika kota Babel sejahtera, maka mereka sebagai penduduk yang ada di sana juga sejahtera. Ayat yang ke-7 bagian B dikatakan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi kalau kota Babel sejahtera, orang-orang yang ada di dalam pembuangan di sana, pasti mereka akan mengalami
sejahtera. Kalau kota Babel makmur, pasti mereka juga mengalami kemakmuran. Kalau kota Babel aman, orang-orang yang ada di pembuangan juga pasti merasa aman. Jadi Tuhan menghendaki mereka, berdoalah untuk kesejahteraan kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga kita sebagai warga negara Indonesia, sama seperti bangsa Israel dahulu, tetap memerintahkan, tetap memperhatikan tanah airnya, mendoakan tanah airnya, mendoakan para pemimpin-pemimpinnya. Ya misalnya Zerubabel, Ezra, Nehemia. Ya, mereka mulai suatu yang ada di perantauan. Mereka memang memperhatikan nasib keberadaan bangsanya. Tetapi mereka juga disuruh perhatikan kota di mana kamu diam. Kamu harus berdoa untuk kota itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mendoakan untuk kota di mana kita diam, untuk bangsa di mana kita menikmati segala kemurahan Allah di Indonesia ini. Perlu kita doakan Bapak Ibu. Mungkin kita sudah sering mendoakan, ada orang mengatakan, oh ya, itu doanya, itu doanya. Tapi ini yang menjadi kehendak Allah. Bagaimana peran kita sebagai gereja, sebagai umat Allah yang ada di kota atau yang ada di Indonesia ini. Kita perlu terus berdoa buat para pemimpin kita, buat masalah-masalah yang ada supaya Tuhan belas kasihan Allah terus memulihkan kondisi negeri kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana peran kita di dalam mewujudkan kesejahteraan kota? Yang pertama tadi, mengusahakan kesejahteraan kota. Yang kedua, berdoa untuk kesejahteraan kota. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, kita juga harus tetap menjaga identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tetap hidup menurut perintah Tuhan. Ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan begini, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi di dalam bagian ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa umat Allah yang ada di tanah pembuangan di Babel diperintahkan oleh Allah. Selain kamu berdoa mengusahakan sesuatu untuk kesejahteraan kota itu dan berdoa untuk kota itu, Tuhan juga memerintahkan mereka. Tetap jaga kepercayaanmu, tetap hidup menurut hukum Allah, tetap menjaga pengajaranmu, tetap beriman kepada Tuhan Yahweh, Tuhan Allah Israel. Jadi jangan sampai kamu diperdayakan oleh pengajaran-pengajaran nabi palsu yang memang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai kamu percaya kepada nubuatan-nubuatan palsu, karena Tuhan tidak menyuruh mereka ke sana untuk bernubuat bagi orang Israel. Jadi di dalam bagian ini, dimanapun anak-anak Tuhan berada, meskipun kondisi itu begitu memprihatinkan, tetapi Tuhan mengatakan, kamu harus tetap berpegang kepada firman-Ku. Jangan sampai diperdayakan oleh ajaran-ajaran nabi palsu. Jangan percaya kepada nubuatan-nubuatan palsu mereka. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini, dimanapun orang-orang buangan berada di sana, bagaimanapun keberadaan mereka, tapi mereka harus tetap menjaga diri. Mereka supaya apa? Berpegang kepada kebenaran. Firman Tuhanlah yang menuntun mereka hidup di dalam kebenaran. Dan ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan dengan baik, kita percaya bahwa mereka bisa membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memang hidup, kalau kita melihat keberadaan kita di Indonesia atau di kota di mana kita diam saat ini di Probolinggo begitu ya. Kita memang hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda suku dengan kita. Kita berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Kita berdampingan dengan orang-orang yang berbeda ras dengan kita.
Tetapi satu perintah Tuhan bagi kita juga berlaku bagi kita. Tuhan menghendaki kita tetap berpegang pada iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita juga nanti yang terjerumus di dalam kepercayaan yang lain. Tapi Tuhan mengatakan bukan suatu kebetulan. Tuhan menempatkan kita di kota ini juga. Kita harus tetap berpegang kepada iman percaya kita. Dan itu yang dilakukan yang saya katakan tadi. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menjadi penasehat raja di tanah Babel. Tetapi mereka tetap memegang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tidak kompromi kepada hal apapun. Dalam segala tanggung jawab di kota Babel mereka melakukan hal demikian. Tetapi dalam iman percaya kepada Tuhan harus berpegang teguh. Dan itu yang Tuhan mau juga di dalam kehidupan kita. Keberadaan kita di kota ini, keberadaan kita di negeri ini dapat membawa dampak yang besar bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam menjalani hidup kita di kota ini atau di Indonesia ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan berdoa untuk negeri kita, kita berdoa menyerahkan seluruh para pemimpin kita. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, belas kasihan Allah dinyatakan di negeri kita, di kota ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami sebagai gereja memiliki peran yang baik di dalam membawa kesejahteraan bagi kota, bagi negeri di mana kami tinggal ya Tuhan. Mungkin kami tidak bisa melakukan banyak untuk negeri kami Bapa. Tapi setidaknya kami bisa melakukan dari hal-hal kecil di lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan-Mu pada saat ini. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Agar kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah bangsa kami. Nyata di tengah-tengah kota di mana kami berada. Nyata di tengah-tengah lingkungan di mana kami diam ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, mohon belas kasihan-Mu untuk kota, untuk bangsa kami. Kami rindu terjadi pemulihan di negeri kami ya Tuhan. Segala masalah-masalah yang ada di negeri kami Bapa. Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan yang turut campur tangan untuk bisa menyelesaikan semua dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke hadapan-Mu saat ini. Pimpin ya Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di tengah-tengah kota, di tengah-tengah bangsa di mana kami diam saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami, ini doa kami, harapan kami, kami panjatkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.